Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas mengenai pelarangan ibadah lagi yang terjadi di Indonesia. Setelah beberapa lama pelarangan ibadah terjadi di Jawa, sekarang pelarangan ibadah terjadi di Kalimantan guys. Saya juga bingung kenapa kok bisa terjadi pelarangan ibadah di Kalimantan. Sebenarnya ketika saya menerima postingan ini atau dikirimin teman saya pesan atau berita ini, saya sedikit nggak percaya. Nggak mungkin lah di Kalimantan, sedangkan di Kalimantan tuh toleransinya tinggi banget gitu. Bahkan ada beberapa kali yang garis keras dari sebuah agama datang ke sana diusir sama orang-orang Dayak guys. Tapi kok bisa ini sampai dilarang gitu loh, gereja ada di sana. Kita langsung aja cek ke beritanya. Berita ini diposting oleh salah satu akun Facebook yang bernama Asri Trivena. Nanti silakan teman-teman cari sendiri. Katakan Shalom, ada lagi pelarangan pendirian rumah ibadah berupa gereja di sebuah daerah di Kalimantan. Dari data Kementerian Pendidikan yang kita temukan, daerah ini punya profil sebagai berikut. Alamat Dusun Sela, kode pos 78393, desa atau kelurahan Durian, kecamatan kotanya itu Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dia menuliskan di sini, halo Kalimantan Barat, berikut ini akun dari bupati mereka, Rusman Ali, dan juga diposting di Instagram Kesatria K2I. Silakan teman-teman yang mau ngecek langsung aja ke akun-akun ini, siapa tahu bisa berkontribusi ya guys ya. Yang menarik di sini adalah berkenaan dengan isi dari baliho ini ya guys. Biasanya baliho itu isinya kampanye anggota dewan, kampanye bupati, presiden. Tapi ini kampanyenya pernyataan sikap guys. Pernyataan sikap yang bagaimana? Dikatakan sini, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masyarakat RT 001 dan RT 005 RW 001 Dusun Sela, Desa Durian menolak tidak menyetujui. Maksudnya menolak atau tidak menyetujui akan adanya pendirian gereja di wilayah kami. Ditandatangani banyak banget orang. Nah kalau kayak gini pasti kebentur sama yang namanya SKB 2 Menteri. Kenapa? Karena peraturan itu kan mengharuskan gereja itu mendapatkan izin dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi belum berusaha mendirikan gereja, sudah tanda tangan tidak mau menerima adanya gereja di daerah itu. Nah ini bagaimana? Nggak mungkin bisa terjadi dong di gereja itu. Jelaslah bahwa ini adalah sikap anti toleransi, intoleransi. Masa orang mau beribadah dan mendirikan gereja di desa aja nggak boleh gitu loh, dan tidak diizinkan. Terus mereka mau beribadah di mana? Beribadah ke desa lain. Nanti kalau beribadah ke desa lain dibilang lagi, orang-orang yang beribadah bukan berasal dari situ, tetapi berasal dari tempat lain. Terus mau beribadah di mana lagi? Masa mereka harus pergi beribadah ke Manado yang mayoritas Kristen, ataupun ke Ambon dan lain-lain yang mayoritas Kristen? Kan gak lucu guys. Dan aturan-aturan yang seperti ini mbok yo dicabut gitu loh, dan sama Pak Presiden lah setidaknya. SKB 2 Menteri itu sangat-sangat tidak menguntungkan bagi kaum minoritas. Karena setiap kaum minoritas mau mendirikan tempat ibadah harus tanda tangan banyak orang yang ada di sekitarnya. Lah kalau kejadian kayak gini, bagaimana mau diri gereja? Nggak mungkin. Tetapi teman-teman, yang menarik dari kasus ini adalah kepala desanya. Saya harus acungi jempol kepada kepala desanya. Kalau beberapa kasus yang ada di Jawa itu kepala desanya ataupun perangkat desanya ataupun camat dan lain-lain itu berusaha untuk menghentikan pendirian gereja, setuju dengan sikap-sikap yang model-model begini. Tetapi kali ini yang ada di Kalimantan ini justru kebalikannya. Kepala desanya tidak sepakat dengan sikap yang seperti ini. Kalau masyarakatnya, kalau anak buahnya atau orang yang dipimpin oleh kepala desa ini menyatakan sikap tidak mengizinkan gereja berdiri di daerahnya, tetapi justru kepala desa ini menurunkan balihonya guys. Diturunkan dan dia mengatakan bahwa saya tidak sepakat dengan baliho ini, menyatakan sikap melarang gereja.
Dan kalau semua pemimpin di Indonesia ini seperti Pak Lurah ini, saya rasa akan terjadi kedamaian di dunia ini, di bumi pertiwi kita di Indonesia ini. Orang beribadah sesuai dengan keyakinannya dan sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Undang-Undang Dasar ya. Semuanya bebas melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita akan langsung aja nonton videonya. Saya di RT 1 RW 1 di Desa Durian. Saya selaku kepala desa Durian. Akan ada baleho yang kurang kita kurang mantap dengan pikiran saya, akan diturunkan. Maka itu yang ada satu persatunya, ada yang isu-isu kurang bagus, saya maka ditutup oleh saya karena ini baleho ini sudah diturunkan, tidak ada lagi. Saya selaku kepala desa Durian menurunkan ini tanpa saksi dan kepolisian apa. Jelas saya menurunkan supaya aman di dalam desa Durian ini. Maka dari awalnya saya sudah bilang masalah agama apapun sama. Sekian, terima kasih. Nah, yang begini boleh. Ini baru mantap, kepala desa pimpinannya mengayomi setiap warganya. Entah itu agama mayoritas, entah itu agama minoritas, dilindungi haknya untuk beribadah kepada Tuhannya. Saya rasa semua daerah yang mungkin merasa diri yang maju tapi melarang-larang orang beribadah, belajarlah dari kepala desa yang ada di Kalimantan ini. Sekalipun di tempat yang jauh dari hingar-bingar kota, jauh dari tempat yang mungkin dianggap maju, tetapi justru teladan yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh kepala desa ini. Mengayomi masyarakat tanpa memandang muka, baik itu minoritas maupun mayoritas. Saya terus berdoa untuk semua pemimpin di Indonesia ini bisa seperti Bapak ini. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.